Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dalam kondisi seperti ini kita belajar dalam situasi dalam jaringan, dan di sini Bapak ingin menjelaskan tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita bacakan Bismillah. Semoga pembelajaran kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertama kita ingin menjelaskan tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Islam di Mekah. Jadi memasuki 14 tahun usia pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad sering melakukan ibadah diiringi dengan memohon petunjuk pada Allah berhalwat di Gua Hiro. Di sanalah beliau menghabiskan waktu selama berhari-hari bermalam-malam. Pada malam bertepatan 17 Ramadan, yaitu ketika beliau sedang bertafakur di dalam gua dan telah berusia 40 tahun, beliau didatangi malaikat Jibril yang seraya berkata kepadanya, "Bacalah ya Muhammad." Beliau menjawab, saya tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memeluk dan mengulangi perintah ini untuk kedua kalinya, dan pada ketiga kalinya Nabi berkata, "Apa yang harus saya baca?" Lalu malaikat Jibril berkata dengan membawa wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Alaq yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Di sini setelah Nabi bertemu dengan malaikat Jibril dan malaikat Jibril meninggalkannya, Nabi pun merasa pucat dan tidak kuat di dalam Gua Hiro. Kemudian Nabi pun pulang sambil berkata kepada istrinya, selimuti saya." Maka diselimutilah oleh Siti Khadijah, istrinya. Kemudian Nabi pun memberitahukan kepada Siti Khadijah tentang apa yang diperolehnya di Gua Hiro, dan berkata Nabi merasa khawatir. Dan setelah Nabi menceritakan semuanya kepada Siti Khadijah, lalu Siti Khadijah pun menenangkannya dan juga meyakinkan Nabi seraya berkata, "Sekali-kali tidak, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambungkan tali persaudaraan, menanggung beban kesusahan orang lain, memberi orang yang tidak punya, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan keadilan." Kemudian setelah Nabi pun tenang, Siti Khadijah mengajak Nabi ke rumah saudaranya yang bernama Waraqah bin Naufal. Di depan Waraqah, Nabi pun menceritakan yang sudah terjadi di dalam Gua Hiro. Dan setelah Nabi menceritakan yang terjadi di Gua Hiro, kemudian Waraqah membuka kitab Taurat dan juga Injil
dan berkata, "Demi Tuhan, yang datang itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Baik-baiklah menjaga diri, tabahkanlah hatimu, wahai Muhammad, kelak engkau akan diangkat menjadi Rasul. Jangan takut, tapi bergembiralah menerima wahyu itu," kata Waraqah bin Naufal. Setelah Nabi mendapat wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga telah mendapat nasihat dari Waraqah, dan pada malam ke-40 wahyu kedua turun. Waktu Nabi jalan ke suatu tempat, tiba-tiba mendengar suara, "Ya Muhammad, engkau benar-benar utusan Allah." Lalu Nabi merasa takut. Beliau segera kembali ke rumah, menyuruh istrinya menyelimutinya. Lalu suara itu terdengar kembali dengan jelas dan semakin dekat mendatanginya sambil duduk di atas kursi antara bumi dan juga langit. Lalu turunlah ayat Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-5 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbuka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wal rujza fahjur. Shadaqallahul azim." Yang artinya, hai orang-orang yang berkemul atau yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Setelah menerima dan menghafal ayat ini, Nabi menanggalkan selimutnya. Rasa takut dan gemetarnya pun hilang. Mulai saat itulah Nabi diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas baru datang, yaitu menyebarkan agama Islam kepada umat manusia. Setelah itu wahyu pun turun terus menerus dan berkelanjutan. Lalu kemudian lanjut ke materi yang selanjutnya, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Fase pertama secara sembunyi-sembunyi. Pada fase ini Nabi Muhammad menyeru keluarga dan sahabat dekatnya. Siti Khadijah masuk Islam dan bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kenabian suaminya yang mulia, sehingga dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian sebagai balas budi pada Abu Thalib, Nabi Muhammad memilih Ali untuk dididik dan ditanggung nafkahnya. Dalam kondisi hati, Ali pun terbuka untuk masuk Islam. Setelah itu Zaid bin Haris, seorang budak yang dimerdekakan Siti Khadijah, menyusul masuk Islam. Rasulullah juga bercerita kepada teman akrabnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka ia pun beriman dan memegangnya, dan mereka menyambut dengan baik. Di antara mereka yang kemudian masuk Islam adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awwan, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Al-Arqam. Dan fase kedua secara terang-terangan setelah Allah menurunkan firman Quran surat Asy-Syura ayat 214 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Yang artinya, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Quran surat Asy-Syura ayat 214. Kemudian Nabi pun menyeru kepada Bani Abdul Muthalib. Sesudah mereka berkumpul, berkatalah Nabi, kemudian Nabi menyeru kepada Bani Abdul Muthalib. Sesudah mereka berkumpul,
Berkatalah Nabi, menurut saya ketahui, belum pernah seorang pemuda membawa sesuatu untuk kaumnya yang lebih utama dari apa yang saya bawa untuk kaum kamu. Saya membawa untuk kaum kamu segala kebaikan dunia dan juga maupun akhirat. Perkataan Nabi disambut dengan dibenarkan oleh sebagian dari mereka yang hadir. Tetapi ada juga yang mendustakannya. Abu Lahab pamannya sangat mendustakan, demikian juga istrinya. Abu Lahab berkata, celakalah engkau, apa yang untuk inikah engkau panggil? Sehubung tindakan Abu Lahab, Allah pun menurunkan firman Quran surat Al-Lahab ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Kemudian kedua fase tersebut dikenal dengan berdakwah dengan sembunyi-sembunyi atau syiriah yang beliau lakukan selama 3 tahun lamanya. Alhamdulillah, materi dari awal hingga akhir sudah Bapak sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, apakah kalian sudah mengerti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah pada masa lalu? Semoga anak-anak semua yang ada di rumah bisa mencerna apa yang sudah tadi Bapak sampaikan, dan juga selalu stay safe di rumah, selalu jaga kebersihan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga patuhi apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah agar kita semua dalam keadaan selamat, dan juga semoga wabah yang ada pada sekarang ini insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.